pembatalan sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan rasa memiliki masyarakat atas pemerintah daerah akan menjadi sangat kurang. Tentu ini akan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah tersebut, Bapak Ibu. Nah, kami sebagai tim riset kan sudah melakukan beberapa kali FGD. Pertama kami di Kota Kupang, kedua di Kabupaten Alor. Saat ini tim riset yang bersamaan juga melakukan pengumpulan data di Kabupaten Ngada dan juga di Sumba Barat Daya. Kenapa kemudian kita memilih beberapa kabupaten ini? Karena satu, kami ingin melihat keragaman tingkat partisipasi di Nusa Tenggara Timur. Kemarin yang kami sudah pergi ke Kota Kupang dan Provinsi, tentu itu untuk menangkap sebagai ibu kota provinsi sehingga itu sangat penting. Yang kedua, kami sudah pergi ke Kabupaten Alor untuk menggali. Kabupaten Alor ini kan nomor 2 tertinggi tingkat partisipasinya se-Nusa Tenggara Timur. Kalau Ngada itu dia sedang tingkat partisipasi. Nah, yang paling rendah di Nusa Tenggara Timur saat ini itu adalah Sumba Barat Daya. Nah, SBD ini yang paling rendah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, padahal Sumba Timur tertinggi. Nah, ini yang menarik, satu pulau tapi berbeda ya konteks ya partisipasi dalam pilkada kemarin. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita sehingga kami mengambil 3 lokasi itu tujuannya apa, Bapak Ibu, untuk kemudian itu kita bisa menangkap keragaman kontekstual yang ada di Nusa Tenggara Timur terkait dengan apa sih yang menyebabkan kemudian partisipasi masyarakat di pilkada kemarin mengalami penurunan atau bahkan mencapai titik terendah. Kalau tidak salah di Sumba Barat Daya tingkat partisipasi hanya 61,57% atau 154.969 pemilih dari total pemilih itu 248.859. Tentu hal ini akan berdampak kepada hal-hal yang sifatnya legitimate. Mohon izin saya lebih baik memimpin berdiri saja supaya kita lebih bebas nanti Bapak Ibu nanti didampingi juga dengan asisten saya Reno, mahasiswa kita di ilmu politik. Ya nanti Bapak Ibu mungkin diberikan juga berkenan untuk menandatangani nanti terkait dengan informed consent, persetujuan menjadi narasumber. Karena sebagai etika peneliti, apapun yang Bapak Ibu sampaikan tentu harus ada persetujuan dari Bapak Ibu sehingga bisa kita muat di laporan hasil penelitian dan hasil ini juga kita rekam sehingga ini menjadi bahan daripada tabulasi data dan analisis data. Nah, untuk yang pertama saya ingin tahu hari ini yang hadir siapa saja. Dari partai politik ada? Dari partai politik, mungkin dari mana Bapak? Dari partai Perindo. Oke, dari partai Perindo. Partai Kebangkitan Nusantara. Oh, Partai Kebangkitan Nusantara. Mana lagi Bapak tadi? Partai Demokrat. Oke. PAN. Gelora. Partai Gelora. Oke, Partai PSI. Jadi partai sudah ada ya. Dari pemilih yang memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya ada yang hadir? Oke. Oh ya, sudah 2 orang. Terus tokoh agama mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir hari ini ada? Belum? Yang ada saat ini? Bapak Ibu dari? Oh partai, yang bilang juga partai semua. Ini semua partai berarti ya di sini ya. Berarti yang saksi, oh ya saksi. KPPS mungkin dari KPPS. IPK belum? Oke, nanti kita akan menggali satu persatu isu yang ada. Bapak Ibu silakan menyampaikan isu-isu, apalagi kalau isu-isunya sifatnya kelembagaan, kebijakan, isu kontekstual, isu partai politik dan sebagainya silakan. Ya, tapi kemudian karena ini fokus diskusi, hanya apa membuat orang jadi Bapak Ibu jangan sampai berkeluh kesah ini ya karena tentu ini bukan ranahnya kita memperdebatkan sesuatu, tetapi di sini kita menampung, mengeksplorasi sehingga nanti di pilkada berikutnya tentu ada perbaikan yang signifikan dan substansial yang kemudian itu bisa meningkatkan partisipasi karena ini untuk kebaikan demokrasi kita bersama. Baik, nanti ada Reno yang akan mencatat Bapak Ibu punya jawaban-jawaban, dia akan memberikan rekaman dan sebagainya. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya dulu, apa sih yang kemudian menyebabkan orang itu tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun 2024 kemarin? Sederhana saja pertanyaan saya persilahkan kepada mungkin sebelum ke partai politik ya, partai politik tentu menjadi gudangnya ya, karena ini kan pelaku utama, peserta utama lah dalam pilkada.
Yang tentu sebelum kita ke sini, saya akan menuju kepada saksi dulu. Saksi ada, oh ibu saksi, oke baik, silakan. Nanti saksi-saksi dulu, kita pindah ke pemilih dan tidak memilih, baru yang terakhir ke partai politik. Begitu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak saling menyaut-menyaut apa berdebat yang tidak, nanti berdebat antara ini dengan pemilih akhirnya tidak fokus kita punya diskusi. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan apa saja yang Ibu rasa. Terima kasih. Saya Yakoba Kahar. Saya yang paling saksi untuk pasangan calon Melki Joni. Jadi baik, kenapa orang enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu? Karena satu, menurut pengalaman yang saya ikuti, bahwa orang malas karena jarak TPS dengan rumah pemilih itu jauh. Karena regulasi untuk pilkada itu jumlah pemilih dalam TPS itu angkanya 500. Jadi Bapak bayangkan kalau di setiap desa itu ada 4 lingkung. Nah, lingkung itulah yang dijadikan patokan untuk menentukan titik TPS. Sehingga dengan jarak tadi orang malas. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu. Jadi ketika kita sampai ke TPS, karena mekanisme untuk kita bisa melakukan pencoblosan itu kan kita antri berdasarkan surat panggilan yang kita bawa C6. Nah, jadi kalau misalnya kita terlambat, walaupun di DPT kita urutan nomor mudah, tetap saja kita antri. Itu yang membuat orang malas, saya pikir, untuk saya juga rasakan hal itu. Terus yang berikut, ketentuan di TPS. Kadang-kadang informasi terkait dengan penggunaan identitas diri pemilih itu lambat sampai ke pemilih. Jadi misalnya banyak orang tahu kalau dia tidak dapat panggilan C6, tetapi dia harus membawa KK. Dia harus membawa KTP. Iya, kalau pada saat itu orang punya KTP, misalnya KTP-nya ada di mana, orang itu di mana, lalu tidak ada identitas pengganti lain yang bisa dipakai. Karena saya alami kemarin, saya kebetulan KTP saya tertinggal di dompet yang lain, saya mencari. Tapi kalau saya tidak ketemu, saya punya SIM, saya bawa SIM. Saya bilang, apakah SIM bisa digunakan sebagai pengganti identitas? Oh, tidak bisa. Harus KTP. Nah, ini mungkin juga sebagai masukan untuk kedepannya hal-hal yang sangat teknis yang tidak punya dampak